Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ronaldi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan nomor induk mahasiswa 0445915. Kali ini saya akan membuat video tugas kedua dari mata kuliah basis data dengan kode MSM 4206. Nah, kali ini tugas saya kali ini adalah membuat YRD dari database rumah sakit di sini. Di sini sudah ada 6 entitas di sini. Nah, langkah pertama tentu saya mendownload aplikasinya, dan saya sudah membuka sub control panel, lalu menyalakan Apache dan MySQL, lalu masuk ke ini PHP localhost PHP MyAdmin. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yang pertama membuat database dengan nama rumah sakit sesuai dengan tugas yang ada di sini, rumah sakit. Setelah itu saya membuat satu persatu tabelnya. Saya kurang suka menggunakan dengan SQL ini karena ya saya mau melakukannya dengan cara saja deh. Awalnya dulu dari yang pertama, mulai dari administrator. Nah, jumlah tabel, nomor kolom. Nah, administrator di sini ada 3. Oke. Lalu isinya ada ID admin dengan integer 3. Lalu ada nama admin, pacar 30 karena nama biasanya pakai karakter. Lalu waktu jaga pacar 100. Nah, satu tabel sudah dibuat. Tabel kedua itu daftar. Nah, daftar di sini ada 3 kolom. Ini yang masukkan adalah ada ID daftar, yang pokoknya yang ada ID-nya biasanya merupakan tipe data integer dengan value-nya cuma 3. Lalu ada ID pasien, lalu ID hamil, ini juga sama 3. Daftar admin dan pasien. Save. Nah, tahap selanjutnya pasien. Nah, pasien di sini ada 4 tabel. Mulai dari pasien ada integer value 3. Lalu nama pasien, karena nama biasanya pakai karakter, biasanya pakai pacar 30. Lalu alamat pasien, alamat biasanya pakai kata yang lumayan panjang dan pacar dengan value 100. Terakhir jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya dengan 1 atau L, P atau 12, ya integer cukup 1 saja. Setelah itu pasien daftar. Ini value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan ID aja. Ketiga, lalu ada
ID dokter, ini juga 3. ID pasien, ini juga sama 3. Lalu waktu periksa ini karena dipakai waktu jadi lebih gede. Lalu set, nah proses dokter biasanya agak panjang, daftar 100 save, 4 tabel. Selanjutnya dokter, buat tabel dokter. Di sini dokter ada 1, 2, 3, 5, 7. Nah, di sini ada, di sini saya masukkan ID dokter sama seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya 3. Lalu nama dokter, nah ini juga sama, pakai karakter dengan value 30. Lalu ada nama dokter sama seperti alamat sebelumnya, ini juga value ini tipenya pacat, pakai value-nya 100. Lalu tanggal lahir, nah tanggal berarti tidak. Lalu nomor HP, ini pakai integer, ini 15. Tapi ini pakai pacar supaya nggak tahu. Selanjutnya spesialis chart 15. Terakhir waktu chart sudah. Nah, tabel terakhir dokter. Ini jumlahnya ada 3 dan semuanya ID. Data 3. Ini ID dokter. Ini juga sama 3. Terakhir ID admin, ini juga sama 3. Nah, semua tabel sudah dibuat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun relasi dari ke-6 tabel ini? Ya, kuncinya adalah entity pada tabel yang sama. Di sini. Ini kayak di daftar ada ID admin, ini juga ada ID admin, ada ID admin juga. Ya di dokter, dan di dokter ini ada ID dokter, ada ID dokter, ID pasien, ada pasien, ID pasien, ID pasien. Nah, lalu bagaimana cara kita menghubungkannya? Kita tentukan dulu primernya terlebih. Dimulai dari administrator. Administrator, admin akan saya buat jadi primer key. Setelah itu kita pindah ke daftar. Nah, daftarkan ID admin kan sudah ada terus dijadikan sebagai primary key di administrator. Nah, untuk menghubungkan ID admin di sini dibuat unik, key bisa terhubung. Selanjutnya, selanjutnya dimulai dari pasien dulu ya. Pasien. Nah, posisi dari pasien ini biasa. Ini ada pada setiap
ID yang pada tertera setiap pada data sini, terutama bagi yang memang kunci utamanya akan jadikan primary key. Nah, pasien yang ada di sini, ID pasien yang ada di sini akan dibuat jadi primary key. Lalu dokter juga, lalu bagian dokter sudah ID dokter, karena ini sudah taruh dokter sendiri, maka ini akan dibuat jadi primary key. Nah, selanjutnya, setelah itu kita akan hubungkan semua data, kita akan hubungkan semua ID yang ada di sini. Dimana yang bisa dulu ya. Mulai di dokter Amin. Nah, karena ID yang sudah dibuat jadi key, otomatis ID yang ada di sini dibuat jadi unit. Bahwa ID dokter di sini juga dibuat jadi unit key. Lalu pasien dokter, karena ID dokter di sana. Nah, ID dokter yang di sini sudah dibuat jadi primary key. Nah, pasien dokter, ID dokter yang ada di sini akan dibuat jadi unit key. Nah, tadi dan juga masih di dokter pasien dokter. Nah, masih di pasien dokter ya, maaf. Nah, ID pasien di sini sudah dibuat jadi primary key. Nah, otomatis ID pasien yang ada di pasien dokter yang otomatis akan dibuat jadi unit key sebagai penghubung. Dari data nah, pada pasien ini juga sudah dari primary key, otomatis bagian pada daftar ini ID pasiennya ada pada tabel daftar akan dibuat jadi unit key juga. Nah, setelah itu kita akan hubungkan semuanya ke more di sana. Nah, ya, akan saya susun terlebih dahulu. Setelah susun, lalu saya hubungkan ke relationship ya. Nah, ada pin ini sebagai ini, oke, ranking ini, aset, oke. Lalu buat relationship lagi. Nah, di dokter ini kan primary key-nya. Nah, ini sini cascade. Oke. Nah, setelah itu relationship selanjutnya. Nah, ini dokter ini kan sudah di primary key. Nah, ini dokter yang ada di sini. Ada SIM, lalu pasang di sini sama seperti sebelumnya, keduanya cascade.
Apa hasilnya berantakan seperti ini? Oke, setelah ini saya akan hubungkan ID pasien yang di sini, yang menusuk dari primary key, relationship, ID pasien ke sini, cascade, dan oke. Ya. Dan tinggal relasi yang tersisa antara ID pasien dan ID admin dengan relasi yang ada pada pasien dan juga administrator. Nah, saya proses dulu ya. ID pasien di sini. Nah, di pasien sini jadi primary key-nya. Primary key di sini. Nah, di pasien di sini sama. Salah. Cascade. Oke, kan? Yang terakhir, satu relasi yang terakhir. Nah, di admin ini sudah dibuat karena sebelumnya sudah primary key dan dihubungkan dengan ID admin di sini. Saya akan hubungkan ID admin di sini dengan ID admin di sini. Relationship ID admin di sini, primary key-nya di sini. Ini juga sama, cascade, dan ya semuanya sudah terhubung. Saya mau baca dulu ya. Saya mau supaya tidak berantakan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Saya sudah menemukan beberapa relasi dari semua data yang ada, sesuai dengan dan contoh kasus yang ada di sini. Relasi antara dokter ambil dan administrator yang memberikan data, dan tentu memberikan data, administrator akan dapatkan data dari sini, dokter admin. Maaf, salah, saya ulang lagi ya. Administrator akan membuka admin dan dokter akan memberikan data administrasinya ke sini. Lalu dokter administrasi akan pendaftaran di sini. Administrator tugas untuk melakukan pendaftaran dan dokter pendaftaran mulai dari sini. Dokter mau memeriksa pasien lalu ke sini. Sudah di sini. Ini prosesnya. Sebelum ada dokter ambil satu pasien, dan terus seperti apa ini informasi data pasien sebelum hanya memeriksa pasien. Setelah memeriksa lalu memberikan obat. Nah, pasien yang mau mendaftar harus mendaftar terlebih dahulu ke administrator. Administrator akan mendaftarkan pasien ke dokter sesuai dengan penyakit yang diderita. Tahu oleh pasien. Ya, kurang lebih secara rinci seperti inilah hubungan relasi dari keenam tabel yang ada di sini.
sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan dari video yang saya buat, mohon koreksinya ya. Mohon koreksinya ya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.